Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Hukum Perikatan, dosen pengampu Aprilia Yolanda Wulandari SHMH, anggota kelompok yang terdiri dari Siti Munawaroh, Reza Aryansyah, dan Desi Safitri. Kami dari program studi Hukum Ekonomi Syariah 5A UIN Sultan Toha Syaifuddin Jambi. Kali ini kami akan membahas mengenai keabsahan perjanjian tanpa materai. Nah, pada umumnya, para pihak yang hendak melakukan suatu perbuatan hukum tertentu akan membuat perjanjian sebagai alat pembuktian atas adanya perikatan hukum antara para pihak. Perjanjian tersebut juga dikenal dengan akta. Surat sebagai alat pembuktian tertulis dapat dibedakan dalam akta otentik dan akta di bawah tangan. Sesuatu surat untuk dapat dikatakan sebagai akta harus ditandatangani, harus dibuat dengan sengaja, dan harus untuk dipergunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat itu dibuat. Di dalam KUH Perdata, ketentuan mengenai akta diatur dalam pasal 1867 sampai pasal 1880. Akta otentik menurut pasal 1868 KUH Perdata merupakan akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, tempat di mana akta atau perjanjian dibuat. Pejabat pegawai umum itu seperti notaris, hakim, panitera, jurusita, pegawai pencatat sipil, sedangkan akta di bawah tangan merupakan perjanjian yang dibuat para pihak tanpa adanya campur tangan pejabat umum dan peraturan perundang-undangan. Akta otentik merupakan alat pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya, serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut. Akta otentik merupakan bukti yang mengikat, yang berarti kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh hakim, yaitu akta tersebut dianggap sebagai benar selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya. Menurut pasal 1857 KUH Perdata, jika akta di bawah tanda tangannya diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, maka akta tersebut dapat merupakan alat pembuktian yang sempurna terhadap orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak darinya. Fungsi bimaterai berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bimaterai adalah pajak dokumen yang dibebankan oleh negara untuk dokumen-dokumen tertentu. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bimaterai disebutkan bahwa terhadap surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata, maka dikenakan atas dokumen tersebut bimaterai, sehingga dapat dipahami bahwa materai merupakan pijak dokumen, bukan penentu keabsahan suatu perjanjian. Hal ini dapat kita pahami lebih lanjut pada ketentuan masyarakat syarat-syarat sah perjanjian menurut pasal 1320 KUHP Perdata yang menyebutkan bahwa syarat suatu sahnya perjanjian yaitu 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. 2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian. 3. Mengenai suatu hal tertentu. 4. Suatu sebab yang halal. Para pihak yang merupakan subjek dan suatu perjanjian setuju mengenai hal-hal tentang dalam perjanjian yang mereka adakan. Jadi apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu kehendaki pula pihak yang lain. Ketika seorang untuk membuat suatu perjanjian yaitu dalam pasal 1330 KUHP Perdata, yaitu 1. Mereka belum dewasa. 2. Yang di bawah pengampuan.
3. Orang perempuan dalam hal-hal dalam ditetapkan oleh undang-undang dan mereka kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Kemudian, mengenai suatu hal tertentu, suatu perjanjian harus mempunyai presentasi dalam bentuk barang tertentu atau paling tidak harus dapat ditentukan jenisnya, sedangkan jumlah dapat dihitung atau ditambahkan kemudian. Sebab yang halal bukankah isi perjanjian tidak berterangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Baiklah, saya akan menjelaskan apakah perjanjian tanpa materai yang dijadikan sebagai alat bukti pengadilan sah. Jelas bahwa surat pernyataan atau perjanjian tidak dibubuhkan materai tidak membuat pernyataan atau perjanjian tersebut menjadi tidak sah. Akan tetapi, surat tersebut akan digunakan sebagai alat bukti di pengadilan, maka akan dikenakan biaya materai sebagai pajak dokumen. Surat pernyataan yang belum dibubuhi materai tetapi ingin diajukan sebagai alat bukti di pengadilan, maka pelunasan biaya materai dilakukan dengan pemateraian kemudian. Menurut pasal 1 huruf A tahun 2002 tentang pelunasan biaya materai dengan cara pemateraian kemudian. Pemateraian kemudian dilakukan atas dokumen yang semula tidak terutang biaya materai namun akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan. Pemateraian kemudian juga dilakukan atas dokumen yang dibuat di luar negeri yang akan digunakan di Indonesia. Menurut pasal 1 huruf C tahun 2002. Pemateraian kemudian wajib dilakukan oleh pemegang dokumen dengan menggunakan materai tempel atau surat setoran pajak dan kemudian disahkan oleh pejabat pos. Menurut pasal 2 ayat 1 dan 2 tahun 2002. Besarnya biaya materai yang terutang sesuai dengan peraturan yang berlaku pada saat pemateraian kemudian dilakukan. Menurut pasal 3 huruf A tahun 2002. Jadi, kekuatan pembuktian surat pernyataan yang tidak dibubuhi materai tetapi akan dijadikan alat bukti di pengadilan memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan surat pernyataan yang telah bermaterai. Namun, untuk dapat dijadikan alat bukti harus memenuhi syarat administratif, yaitu melunasi biaya materai yang terutang. Jadi, kesimpulannya adalah perjanjian yang tidak dibubuhkan materai tidak membuat pernyataan atau perjanjian tersebut menjadi tidak sah. Namun, dapat dijadikan sebagai alat bukti harus memenuhi syarat administratif yaitu melunasi materai yang terutang. Sekian penjelasan tentang keabsahan perjanjian tanpa materai dari kelompok 6. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.